Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, buat sedulur Gunung Sari, sedulur Gunses, kabiane masyarakat Indramayu. Kita tahu dan kita merasakan bahwa akhir-akhir ini kita mendapatkan bencana alam ya yang tidak kita inginkan, yaitu banjir ya. Dari Kali Cimanuk banjir ya, terus lokan apa ini? Kali apa ini? Sinduk Praja. Iya, dari Kali Sinduk Praja banjir juga ya. Cuma ada kabar menggembirakan ya, di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan banjir ini, yakni banyak antusiasme warga, gotong royong warga, terus jiwa sosial dari masyarakat yang tumbuh ya, apalagi kita belum di titik akhir masa pandemi COVID-19. Teruntuk sobat kita, sobat TKI yang ada di Hong Kong ya, kebetulan kami juga sebelumnya mohon maaf dalam penyampaian dalam rangka pembagian bantuan korban banjir di Desa Gunung Sari tadi siang. Partner saya Anjas Nata salah menyebutkan, bukannya di Hong Kong malah di Singapura. Jadi sekali lagi kami mohon maaf bahwa donatur itu dari sobat TKI kita atau TKW kita, saudara kita juga, khusus wabil khususon untuk Mbak Nunung Koidah dan Mbak Naya. Kami sangat berterima kasih untuk yang sebesar-besarnya untuk beliau berdua. Kami doakan agar rezekinya lancar, Amin. dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di masa-masa sulit pada malam hari ini dan kemarin malam, kami juga sangat merasakan dari mulai banjir ya kan, masuk rumah warga ya kan, mati lampu, bahkan tangannya kita gak sempat kesetrum kan. Maksudnya kesetrum ning listrik ya, aliran listrik ya, kesetrum ning raket lampu. Jadi pembahasan malam hari ini cukup menarik ya, karena berkaitan dengan yang sedang hangat atau sedang terjadi pada akhir-akhir ini di Desa Sukabumiwang khususnya dan sekitarnya, Kecamatan Sukabumiwang, Desa Gunung Sari khususnya dan sekitarnya. Kami Angcas dengan saya melihat dengan mata kepala langsung ya, banjir di mana-mana ya kan, di khususnya ya Kabupaten Indramayu ya. Kami turut prihatin ya. Semoga tidak ada korban yang cukup serius ya. Mungkin banyak pertanyaan, anak sumbangan beli ya. Ada bantuan tidak dari pusat gitu. Banyak pertanyaan gitu, khususnya dari lapisan masyarakat yang bawah ya. Kasihan juga sih ya. Kebetulan tadi siang juga kami yang seperti saya sampaikan tadi, diberikan amanah ya dari beliau berdua, yaitu Mbak Nunung sama Mbak Naya, diberikan kepercayaan untuk membagi bantuan terhadap korban banjir di Desa Gunung Sari begitu. Oke, langsung saja
mungkin Ancas yang lebih tua ini ya bisa menerangkan kesan dan pesannya, terus bagaimana tadi siang kita melakukannya, soalnya cukup apa ya, cukup menguras tenaga juga ya Ang ya. Gitu. Monggo Ang, dipersilahkan tepatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang berada di luar negeri, terutama Mbak Nunung Faida dan Mbak Naya, karena kami dan rekan kami Kang Deon, Pemandu Deon, diberikan suatu kepercayaan, amanah dalam hal ini untuk menyalurkan bantuan korban banjir khususnya di Desa Gunung Sari. Maka amanah itu saya berdua dilaksanakan dengan secara baik-baik, dengan sebaik-baiknya maksud saya. Dan untuk teknis kami juga tetap melibatkan pemerintah setempat, RT RW, dan koordinasi dengan pihak desa, pemerintah desa. Namun untuk teknis pembagiannya, karena kita juga artinya pengen tidak ada muatan politis di dalamnya. betul. Kita secara mandiri, karena ini bukan bantuan dari pemerintah maupun dari desa lah katakan, karena ini pure dari pribadi rekan-rekan kita yang ada di luar negeri, khususnya Hongkong yang sudah masuk. Betul. Dan juga ada rekan kita nyusul ada lagi Pak Sukasa, beliau asli pribumi, asli orang Gunung Sari namun bekerja di Indramayu, yang sudah masuk dan kami akan bagikan insya Allah besok ya. Insya Allah pelaksanaannya dari Pak Sukasa itu besok. Karena kita sambung lagi, soalnya tadi siang kita tadi sore kita keburu maghrib. Karena juga masih banyak masyarakat yang membutuhkan begitu. Masih banyak. Adapun saya potong dulu ya. Adapun tadi kan kita kan buat rancangannya, ya kan. Iya. Kita buat teknisnya. Kenapa kok dibagikannya dalam bentuk uang? Iya, ada alasan tertentu. Karena kami sebelumnya belajar dari pengalaman di bencana banjir sebelumnya, kita belajar dari situ begitu. Karena kalau sifatnya makanan kan udah ada porsinya, sudah ada tupoksinya. Iya. Seharusnya. Dan juga kalau dalam bentuk makanan, sebelum kita bagikan kita diskusi kecil dulu. Artinya kita pelajari bahwa untuk bentuk sembako atau makanan dari desa maupun dari dinas terkait juga sudah menyediakan tentunya. Tapi sementara ini masih kecil lah, belum banyak juga. Iya, tapi sudah ada. Karena bahwa saya anggap uang cash itu sangat penting di pasca bencana banjir di wilayah Das, daerah aliran Sungai Cimanuk. Di wilayah Das termasuk Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukagumiwang, itu di wilayah aliran Sungai Kali Cimanuk. Makanya ya tetap untuk kedepannya juga harus berhati-hati, karena banjir itu bukan dari Gunung Sari, tapi banjir itu banjir kiriman Kali Cimanuk yang
meluap airnya. Sangat meluap. Untuk Angkus ya. Angkus Nadi. Angkus ya. Angkus, selamat malam, boleh hadir, mangga ditunggu, mari ngopi-ngopi bareng. Iya. Mangga. Alhamdulillah tadi kami berdua dibantu dengan RT, Pak RT PRW termasuk Pak Polisi Blok. Yang pertama untuk teknisnya kami bergerak secara cepat, pendataan korban banjir yang skala prioritas lebih membutuhkan. Betul, karena kita berkoordinasi dengan pemerintah desa juga. Iya, betul. Dan alhamdulillah kalau lagi banjir, kalau sedang banjir itu kita membutuhkan makanan. Iya. Tapi karena ini sudah pasca banjir, alhamdulillah Kali Cimanuknya juga debitnya sudah turun. Sudah turun, lumayan Sudah turun. Sehingga masyarakat yang terdampak banjir rumahnya ya tadi perlu misalkan untuk membetulin lampu yang rusak, boklam, apa itu namanya, kabel jack yang rusak. Itu alasan kami kenapa kami memberikan bantuan untuk korban banjir itu berupa uang gitu lah. Jadi manfaatnya ada di situ. Untuk beli peralatan buat ngepel bersih ya kan, jadi ada lebih berguna lah gitu. Iya. Barangkali. Namun saya juga minta maaf kepada teman-teman ya korban banjir yang belum Kebagian merasakan bantuan dari kami sebagai penyalur, karena bantuan kita masih terbatas. Bila mana ada rekan-rekan kita dari mana saja, termasuk dari luar negeri, mangga kami siap untuk menyalurkan bantuan ini itu secara mandiri. Betul. Dan insya Allah kita amanah. Insya Allah kami tepat sasaran, akan tepatkan pada orang yang membutuhkan, yang selayaknya. Untuk Mbak Nunung Koidah sendiri yang lain nonton, terima kasih banyak untuk bantuannya, ini sangat bermanfaat. Kami juga yang tadinya begajulan ya, kami terketuk hatinya ya, begitu kami melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana kita merasakan ibu-ibu yang terdampak banjir gitu. Kami sangat prihatin gitu. Meskipun katakanlah kata orang begini, ya cisadelat banjir, tapi kami benar-benar melihat begitu betapa betapa terganggunya, iya. betapa menjadi menjadi perihal yang sangat prihatin lah gitu. Jadi gini, sebenarnya kita itu dulu-dulu kita lihat menyaksikan bencana banjir itu hanya lewat TV. Betul. Lewat media. Namun pada saat ini kemarin kita merasakan langsung, lihat langsung bahwa banjir itu benar-benar ada di kita. Iya. Perlu saya terangkan juga. Tadi siang ya, khususnya tadi siang waktu kita bagi-bagi amplop lah istilahnya ya, bagi-bagi bantuan khususnya di desa Ujung Kulon tuh ya, Iya. Pinggir kali sih. Iya. Saya berbicara langsung dengan RT setempat, entah mau sedulur nganggap ini hoax atau apa terserah ya, karena kami berbicara dengan orang yang bersangkutan gitu lah, yang merasakan sendiri. Debit air tingginya sampai 2 meter ya Kang. Iya. Ngomongnya tuh ya. Kami dialog langsung dengan orang yang terdampak banjir tersebut ya. Begitu. Jadi sangat-sangat memprihatinkan lah bagi kami. Ada yang ternaknya sampai anyut kan ya, iya. Kasihan juga gitu. Memang dirasakan langsung. Tadi yang saya sampaikan dulu melihat di Facebook, lihat di media. Sekarang langsung kita
saksikan orang tua dievakuasi, termasuk anak-anak, bayi dievakuasi. Bahkan yang lebih menarik sebenarnya ada masyarakat juga yang apa ya, yang mengamankan ternaknya, dombanya. Iya. Domba kayak di TV-TV itu, Betul. di geret. Iya. Ayo dievakuasi. Dan untuk menghindari opini liar ya, saya ingatkan kembali untuk menghindari opini liar yang terjadi entah dari siapapun. Soalnya kita tadi siang bertemu komunitas orang Carang Pinggan juga. Mereka sedang berbagi-bagi sembako juga. Bagi makanan. Bagi-bagi bungkusan. makanan bingkisan di Bungkusan. Desa Bojong atau Desa Gunung Sari. Makanan ya, makan Bojong ya. nasi. Karena begini, sifatnya tolong jangan salah persepsi atau jangan membuat opini liar dulu. Untuk kita real dan pure ya dari perseorangan ya, bukan dari mana-mana. Adapun juga dari desa mungkin belum diselenggarakan Atau belum, sudah atau sebenarnya. ya atau sudah atau belum, jadi tolong dibedakan begitu. Maksudnya begini, kita menghindari opini liar itu, kita terjun bukan karena Ada manifesto kepentingan. politik begitu. Ya, ada kepentingan politik. Iya, Iya, bukan. Kami pure gitu. Dan untuk yang belum kebagian, kami mohon maaf. Kami juga menyeleksi atas dasar kebutuhan warga sekitar Dan skala prioritas. Iya, skala prioritas tersebut kami hitung ya, kami utamakan gitu. Iya. Karena banyak orang-orang tua yang sudah janda, sudah tidak berkeluarga, di rumahnya sendirian, terus Ada peralatan rumah tangga juga rusak, Iya. peralatan listrik juga rusak, betul. yang perlu urgent dibutuhkan. Iya, kami skala prioritas kami utamakan. Karena waktu malam Senin, siang dan malam Senin kita hubungan komunikasi terputus. Betul. Karena mati lampu, gelap gulita, sehingga informasi-informasi dari luar pun kami tidak bisa mengakses, dan termasuk kita juga sangat apa ya, kalau mati lampu itu jenuh lah. Jenuh karena Nggak apa? nyaman. Karena apa? Karena kita ingin tahu berita terkini ya kan, mengenai dampak banjir atau debit air surut atau naik, itu tidak tahu begitu. Tapi kita survei langsung ya kan ya. Survei langsung dan terjun langsung di lapangan supaya kita memastikan bahwa amanah kita nyampe. Betul. Dan memastikan juga kita itu bergerak secara mandiri, tidak ada unsur politik dan kepentingan apapun, semata-mata kita cari panggung, semata-mata kita pencitraan. pengen langsung dan bukan pencitraan. Bukan. Karena dalam bentuk dokumentasi itu supaya kami juga bertanggung jawab dengan dokumentasi itu, bahwa bantuan yang rekan-rekan teman-teman berikan melalui saya untuk dibagikan, kita bagikan dalam bentuk dokumentasi saja, untuk membuktikan bahwa bantuan itu sampai ke korban banjir yang membutuhkan. Karena ini jujur ya sedulur ya, mungkin ada pertanyaan tadi dari teman saya, dari mana ya kan, sumbernya dari mana, sudah saya terangkan tadi. Sumber bantuan tersebut dari teman-teman kami, dari sedulur kami yang bekerja di luar negeri, yaitu tepatnya di Hong Kong, khususnya untuk Mbak Nunung sama Mbak Naya gitu. Beliau berdua saya yakin orang-orang yang baik, punya jiwa sosial tinggi juga. Iya, saya yakin orang baik, punya jiwa sosial tinggi. Saya tahu. Dan kami pun dalam
teknis penyalurannya kami hanya diamanahkan dari teman-teman kami yang ada di luar negeri. Kami tidak, saya sampaikan ketika saya berikan bantuan kepada korban banjir, saya juga sampaikan bahwa ini bukan dari kami, ini kami hanya sebagai penyalur bantuan atau itu. simbolik Karena kami alhamdulillah dipercaya, diberikan amanah untuk menyampaikan bantuan. Lebih terangnya sih begini, kita berdua tuh hanya modal tenaga dan pikiran begitu, yang sangat harus diberikan A+ atau apresiasi ya kedua orang tadi, beliau-beliau yang jadi pahlawan devisa ya, pejuang devisa gitu. Dan kami juga sangat terencana bahwa kegiatan pemberian bantuan ini kepada korban banjir kita susun juga metodenya yang baik dan efisien, secara tepat sasaran sehingga mengurangi terjadinya cemburu sosial atau pilih kasih. Karena takutnya masyarakat juga karena tidak semuanya kebagian, karena kita cari skala prioritas. Betul. Yang sangat membutuhkan, karena memang yang sangat membutuhkan dalam kami utamakan. Dan masukan dari saya punten ya, masukan dari saya ini untuk para ya siapapun ya, para masyarakat dari lapisan apapun, dimanapun Anda berada, yang ingin istilahnya mendonaturkan atau menyumbang sumbangsinya dalam bentuk apapun, entahpun itu materi, makanan, baju, tenaga, insya Allah kalau tidak datang ke desa ya kalau tidak datang ke desa ya minimal ya bikin bikin ya seperti itu, tenaga untuk korban banjir gitu. Iya, dan juga bukan saja di Gunung Sari, bisa saja memberikan di sekitarnya memberikan bantuan untuk desa Gedangan. Itu difokuskan di pesantrennya Buya Sakur. Iya betul. Tapi saya rasa untuk saat ini karena rumahnya sudah tidak terendam air lagi, ya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Ya cuma iya. Kalau yang punya niat, ya kan nggak apa-apa. Nggak usah ke kita juga tidak apa-apa. Tidak harus ke kita. Tidak harus. Artinya datang sendiri juga nggak apa-apa, lebih baik begitu. Untuk saran saya pribadi sih begini ya, untuk di sebagian wilayah kan ada yang belum surut begitulah, ada yang belum bersih total. Itu selain rumah-rumah yang tadi disebutkan, orang yang kurang mampu dan sangat membutuhkan, saran saya untuk musola-musola juga menjadi skala prioritas juga. Ya buktinya tadi kan kita bukan ke rumah-rumah saja, kakak aja. Ada musola setelah terendam banjir, ada sanyonya yang rusak. Betul. Sanyonya rusak sehingga alhamdulillah tadi baru dua musola yang jadi efek banjir itu tidak hanya kesannya kotor sudah, tidak, tapi banyak ini ya, ada sanyonya rusak, ada listriknya rusak, box listriknya tuh ya ada karena angin juga, ada karena mungkin si air itu bawa lumpur, terendap lumpur dan tertutup lumpur begitu. Termasuk kemarin tadi tuh masyarakat ya ekstra membersihkan rumahnya pasca banjir. Betul. Dan untuk banjir kali ini karena waktu dari saya kecil sampai besar segini belum pernah terjadi banjir seperti ini, luapan dari Kali Cimanuk.
Bahkan saya tanya juga ke masyarakat yang lebih tua, sebelum-belumnya juga belum pernah ada banjir yang seperti sekarang kemarin nih ya. Ya menurut saya sih penting juga ya kesadaran diri kita juga sebagai masyarakat ya. Terkhususnya jangan buang sampah ke kali, itu juga penting ya. Iya, penting juga. Jangan apa-apa buang sampah ya udahlah ke kali aja dah biar gampang. Janganlah, nanti efeknya seperti itu. Kalau sudah begini baru terasa sekarang, begitu loh. Jadi bukan hanya karena curah hujan yang terus menerus tinggi, bukan, tapi sampah juga mempengaruhi. Termasuk daerah resapan air juga itu mempengaruhi. Kalau rusak di hulunya yang mengakibatkan banjir di hilir di Indramayu. Betul. Kalau di hulunya hutannya rusak, pohon-pohonnya ditebang, tempat serapannya dihancurkan, maka ya yang terjadi ya bencana. Iya, betul. Karena memang menurut BMKG bahwa ada bencana banjir ini diakibatkan karena hujan yang merata dan juga 2 kali lipatnya dari hujan yang biasanya. Betul. Apalagi kita sudah menghadapi musim barat ya. Untuk musim barat hari ini sudah mulai Normatif. mulai menurun, bahkan direncanakan beberapa hari lagi akan selesai. Bukan direncanakan, tapi diprediksi beberapa hari lagi untuk barat selesai. Musim barat selesai, menghadapi ke depan yaitu musim tahun baru Imlek, Cap Gome. Biasanya kalau Cap Gome itu masih banyak hujan. Masih banyak hujan. Iya. Sangat ini ya, sangat banyak kesan, sangat banyak pesan dan apa ya kemarin itu banjir kemarin itu memberikan kita pelajaran bahwa gotong royong kita itu terbangun, sangat penting untuk dibangun, gitu ya. Ya waktu bencana kemarin itu jam 12 sudah di Bojongkulon sudah titik kentong ya, terus tong. Bahkan kami pun malam-malam penasaran karena lihat informasi di media di bendungan Rentang itu debit airnya melebihi wajar, sehingga malam-malam kami ke kali juga lihat mengecek. Ternyata banjirnya ya lebih dari wajar. Betul. Wis sedhuwure Pakualam. Betul. Yang Kalau jelas sedhuwure Pakualam, ning kene nek sedhuwure Pakualam apa maning ning daerah-daerah sing hilir ya. Ya jelas sih lah boya kentir lah. Boya kentir wis tekan darat kabeh. Ya, saya rasa bagi teman-teman yang ada di luar negeri dimanapun berada, kalau panjenengan pengen berpartisipasi menyalurkan donaturnya bantuannya mangga, di kami pun bisa, kalau memang Anda percaya mangga, langsung ke pihak pemerintah desa mangga, termasuk ke posko juga mangga. Karena mungkin masih banyak yang membutuhkan di sana, khususnya di bagian Indramayu. Iya. Karena bagian hilir sih. Gitu. Bukan saja di Indramayu, di Gunung Sari, Sukagumiwang, Gedangan, Tersana juga masih banyak membutuhkan. Contoh di Gunung Sari juga di desa kami masih banyak yang membutuhkan, namun keterbatasan bantuan yang kami belum bisa
memberikan bantuan kepada semuanya. Betul. Dan kami tekankan lagi dan ingatkan lagi, kami pure bantuan dari personal, dari pribadi, perorangan, bukan dari pemerintah. Dan kita tidak ada muatan politik apapun. Entah pilgub, entah apakah yang bentar lagi mau ada pemilihan kubu. Jangan katakan ini dari calon. Kita tidak menyalonkan siapapun diri jadi apapun dan tidak menyalonkan siapapun. Kami netral. Karena memang calon-calon itu kami anggap calon kita semua. Kita semua, kami netral, kami punya pilihan. Ya, kami berdiri di kaki sendiri dan kami mandiri di dalam hal ini. Tidak ada diiming-iming muatan politik. Buktinya saya tadi sore mandi sendiri. Ya, untuk yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar, baik inbox, di messenger, apapun ya, boleh. Gitu. Untuk coba dilihat dulu. Oh iya, ini dari Kang siapa ini? Gus Gadi. Oh iya, dari Angkus yang dua barbershop. Rambut yang rapi be, tenang gini, poles nih Angkus be. Soalnya kan mana Jambi. Sampai pelong gini kayak Jokowi. Mana Jambi kan. Untuk masalah sampah perlu dicari solusinya Pak PR, terutama buat pemerintah setempat. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Ya tadi sebelum nanti kita bicarakan dulu aja dengan pemerintah desa setempat, khususnya pada diri kita sendirinya dulu. Pribadi dulu, jangan menyalahkan pemerintah dulu, pribadinya dulu. Kalau kita ngomong sampah perbaiki, kalau kitanya masih buang sampah sembarangan, itu sama aja bohong. Jadi pemerintah itu pelaksana ya, pendukung mobilitas umum masyarakat begitu. Jadi kalau kita masih bergelut dengan asumsi pikiran ya wis yang penting sampah umai kita bagus, sampah dibuang ning di bae, itu salah. Kadang kita mungkin esuk mangkat kerja ning selokan wis akeh pampers. Mending pampers bayi bae, pampers wong dahuke gak ana. Terutama nek wong badal. Lengkap ya. Lengkap tadi. Jadi itu Anggus untuk konkretnya atau untuk spesifiknya. Jadi kita jangan selalu, bukan saya membela pemerintah ya, bukan. Saya membela hak rakyat juga. Bukan bukan semata-mata pemerintahnya nggak becus, bukan. Tapi kembali lagi kesadaran pada diri kita, bagaimana kita setiap harinya membuang sampah sembarangan, gitu kan? Itu juga mempengaruhi. Contohnya pas banjir kayak gini kan, sampah kan meluap, begitu. Berkeliaran. Iya kan begini, asumsinya begini. Loh, saya kan nggak buang sampah di kali, ya sama aja di darat juga pas banjir meluap. Kan gitu, dibawa sama aliran air begitu loh, nanti ujung-ujungnya dihilir juga kan gitu. Jadi begitu saudara saya yang paling mantep lah cukurannya gitu. Ada lagi nih pertanyaan Pak PR, ini banjir diprediksikan ada banjir susulan enggak? Nah, boleh saya jawab? Bangga. Jadi begini, Bung Erik Morales, oke. Erik itu Pak Polisi Tayul. Oh, Bung Dewek. Lagi. Oh iya. Lagi lab ki Bung Dewek ki. Waduh, Pak Polisi siap. Lagi mengikuti Pak Polisi siap ya terus gini. Iya. Karena mengikuti perkembangan masyarakat teh. Iya, termasuk dengan kita juga kemarin 2 malam
Selasa juga sampai dengan beliau ya? sampai pagi Dengan kita beliau ya? standby di Ranggon untuk iya. memantau perkembangan Kali Cimantuk debit air. Jadi begini, Bung Tayul atau Pak Polisi, begini, tergantung curah hujannya. Kalau curah hujannya masih belum menurun, dititir volume dinamanya, insya Allah. Itu pertama. Yang kedua, ya tadi, karena tergantung di wilayah hilirnya juga ya. Kalau di wilayah sana masih ada endapan sampah yang banyak, ya insya Allah bakal terjadi banjir susulan juga. Nggak menutup kemungkinan juga. Iya. Kalau masalah prediksi, kami belum bisa prediksi ya. Dan ada yang menarik juga sebenarnya, Mas Bro. Hah? Ada yang menarik. Iya, apa tuh? Kemarin di Blok Pekuwon, Desa Gunung Sari, kedatangan tamu yang cukup terkenal dan juga sangat wow atau banyak para pengikutnya atau followersnya. Siapa? Itu Kang Ujang Bustomi. Oh, Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi. Si nganu kan setan berak kepret kan? Iya. Kang Ujang Bustomi belum lama datang ke Blok Pekuwon Desa Gunung Sari ke Buyut Mun ya. Iya, Buyut Mun. Di sana ada live siaran langsung. Live siaran langsung. Live makanya enggak ya? Bakal iku semacam panganan sing anak kriuk-kriuk kayak ada wijen ya. Ya, maklum ngomongannya wong Indramayu kadang ilokan mbrebel. Iya, riyen Gun. Jadi unik sih sebenarnya, Mas. Kang Ujang Bustomi datang silaturahmi ke Buyut Mun. Buyut Muniah lah. Iya. Lebih lengkap. Menurut ramalan Pak Buyut Mun dengan oh iya kemarin tuh ya. Iya. Ada banjir apa? Iya, dengan apa yang kemampuan Buyut Mun, ada juga mau keranjingan. Iya. Bahwa nanti di awal tahun 2021. Iya, di ke depan akan banjir banyak terjadi bencana banjir secara merata. Namun dalam konteks itu tanggapan netizen itu pasti beda-beda. Itu beda-beda. Ada yang bilang karena memang hoax iya, karena memang ya maklum penyampaiannya dijawab di menjawab di pertanyaan Kang Ujang Bustomi itu penyampaiannya tidak seperti orang yang berpengalaman, yang sudah biasa tutur katanya, sehingga penyampaiannya tuh terkesan bahwa ini mengada-ngada, guyonan, terkesan bahwa ini hanya settingan, hanya retorika dan bukan retorika pun, bukan retorika, iya, settingan dan juga kalau retorika itu beda lagi tuh, korsa bahasa. Ya oke. Dianggapnya nyeleneh, dianggapnya itu hanya sekedar asal ngomong, tapi pada kenyataannya kan betul. Di antara salah satunya di Kali Cimanuk banjir. Iya, bahkan di desanya sendiri loh. Di desa yang ngomongnya sendiri gitu. Jadi sangat menarik sedulur kalau berbicara hal mistis atau gaib atau spiritual gitu. Laka apa ya? Enggak ada habisnya, dan kalau masih masyarakat Indramayu ya masih kental ya kayaknya. Ya, masih kental. Kepercayaan mistisnya tuh. Bahkan waktu apa tuh banjir yang tahun berapa itu ya yang di Pulau Cangak itu jukungan jempalik dikait-kaitkan dengan hal mistis. Oke, saya mau sapa dulu sobat saya, sedulur saya, Kang Carman. Siap kok ditinjau sekiki ya, bareng-bareng lah ya, ditinjau. Kok nanti besok kita
bagikan bantuan sosial untuk Bantuan masyarakat ya bareng-bareng season kedua ya. season kedua karo Angcarman wajib hadir Angcarman gitu. Bari happy ini semangat Pak anak Angcarman gitu. Nah begitu Pak Polisi. Jadi tergantung curah hujannya juga ya. Kalau curah hujannya dititir seminggu maning mah ya meleduk maning ini banyu begitu. Semangat untuk yang mau bertanya lagi boleh di kolom komentar, boleh juga di messenger, di inbox Japri boleh, barangkali malu atau apa boleh gitu. Karena tema yang saya angkat atau kami angkat malam hari ini yang sedang benar-benar sangat dibicarakan ya gitu. Dan alhamdulillah malam ini nggak mati lampu lagi ya Bung ya? Iya, nggak gelap gulita. Nggak gelap gulita, jadi ada pencahayaan lah lumayan. Jadi kami bisa live. Tapi bukan pencahayaan kolbu. Bukan. Itu terlalu ekstrim. Ekstrim karena apa ya? Ketika kita berbicara kolbu ini langsung terngiang bahwa waduh. Kolbu. Udah paling dalam. Wadah. Mudah-mudahan isinya juga paling dalam. Paling dalam. Sing jelas sih duduk anti dalam. Iya. Begitu. Jadi ya udahlah yang ini aja lah yang lainnya hits ya. Gitu. Karena menurut Anca sendiri ya bagi masyarakat ya, atau masukan untuk masyarakat ya, dengan terjadinya banjir tersebut ngamuk bae gara-gara kolbu ngamuk bae ente ngamuk bae gara-gara wis ngrokna kolbu bae Kolbu sih gara-gara harus kontal maning ya. Priyan untuk masukan kaum masyarakat Bang. Mungkin kan bisa terjadi banjir, masukan kaum masyarakat bakal Deon kan mau gak masukannya Deon kan mau. Kanggo acas dewek Priyan sebagai wong pertanian. sebenarnya mah sama. Aja jiplak. Bukan. Jangan nyontek. Sama sebenarnya tergantung kita bangun tuh dari diri kita sendiri. Sangat pentingnya menjaga keseimbangan alam karena manusia di dalam Al-Quran wajib menjaga keseimbangan alam. Kalau alam kita tidak seimbang, maka bencanalah yang akan terjadi. Dan lebih mungkin. Itu juga bencana kerusakan alam itu bukan karena Tuhan, tapi karena tangan manusianya. Jangan sebut nama Tuhan, nanti penistaan lah gitu. Kayak Ahok mah ngone maksudnya bukan karena alamnya sendiri, iya, tapi ulah manusia juga. Ulah manusia juga. Gini, tangan manusia. Coba di itu lagi. Ada tuh. kita kapan ngomongnya? Ya pakai tuh. Gara-gara kolbu ini. Kolbu. Aduh lah. Sorry sedulur. Gini ada pertanyaan dari atau masukan dari Kang siapa? Aduh, gini. Kang Us. Nah, biasa motongi rambutnya kita padahal. Iya. Kalau apa di pomed. Pertanyaan atau masukan dari Angus ya. Maaf katanya ya, kata Angus. Bener ini bener. Saya sangat kontal maning coy. Kayak wong panguragan sing ngomong bahaya coy. Gua ajak ringan kolbu. Gini, Angus berpendapat bahwa pemerintah ya kan, pemerintah ya betul. Itu yang sebagai penyelenggara ya kan fasilitas umum itu harus ini lebih memperhatikan lagi. Contohnya tadi yang mungkin Deon katakan bahwa jangan buang sampah sembarangan. Usul dari Angus itu tolonglah untuk pemerintah setempat dibikin bak sampah di tiap-tiap blok atau di tiap-tiap gang dan tolonglah ada kepengurusannya. Yang pentingnya pengurus. Iya, kalau bikin bak sampahnya mah
Saya rasa nomor 36. iya. Begitu. Mungkin masukan dari Angkus ini sangat bermanfaat dan sangat brilian ya. Oke, saya jawab juga ya. Mas kasih pendapat juga ya. Iya boleh. Karena kolbu doang. Karena kolbu ngamuk-ngamuk. Ya Allah, anti galau dah gua. Logat. Jadi gini, sebenarnya Mak, kita juga harus seimbang, jangan menyalahkan pihak lain. Harus match, harus bersatu, Balance. Jadi untuk khususnya sampah, Betul. pemerintah sudah membuat tempat sampah di tiap blok. Sudah ada. Dan kualitasnya saya rasa baik untuk saat ini. Namun yang jadi permasalahan Pemberdayaan petugasnya. ya, namun yang jadi permasalahan itu belum adanya pemberdayaan petugasnya. Itu dibangun atas dasar masyarakat memiliki kepentingan untuk bersama-sama menyehatkan dan membersihkan lingkungannya masing-masing. Tuh, di antara salah satunya. Iya, termasuk saya juga, mohon maaf ini, saya bukan Sok bersih lah ya. bukan sok bersih, tapi bukan sombong lah artinya. Orang munafik lah. Ya gini, saya di waktu libur, waktu luang, ikut juga membakar sampah itu di daerah aliran tanggul Kali Sidupraja dari Wongkene Meslokan. Kalau musim terang, musim ketiga, tidak ada, jarang hujan atau tidak ada hujan, saya gampang membakar sampah, itu gampang. Tapi kalau di musim hujan pada saat ini, kami sudah mengumpulkan sampah-sampah itu karena basah, sehingga kami tidak bisa membakarnya. Susah, sehingga sampah itu menjadi menumpuk. Sebagai justru pandangan kita menjadi tidak enak. Begini, mungkin jangan diinikan dulu ya, jangan dianggap ini jawaban dari saya, bukan. Saya hanya menyimpulkan pertanyaan dan masukan dari Angkus nih. Mungkin yang Angkus maksud daripada dibiarkan, mungkin alangkah baiknya pemerintah desa atau kecamatan memberdayakan atau membuat pemberdayaan petugas sampah khusus petugas sampah agar efektif begitu loh. Dan juga kan mengurangi ya digit pengangguran gitu loh di desa kita, agar semuanya berjalan dengan selaras gitu. Mungkin yang dikasih masukan dari Angkus itu seperti itu, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Ang ya. Ya karibis beda Ang, konetak komitmen ini. Termasuk gini juga, nanti masyarakat juga dalam arti ketika dimintai swadaya atau cara wongkene patungan untuk petugas sampah, kita juga masyarakatnya harus mengerti dan mau memberikan sebagian uangnya untuk petugas sampah itu. Karena untuk petugas sampah dan mobil sampah itu untuk sementara ini baru di kota-kota besar dan di daerah-daerah dekat kantor pemerintahan saja di Indramayu. Enggak, seringkali begini seringkali nih ya yang masih nonton, seringkali begini, dalam asumsi masyarakat menilai pemerintah desa maupun kecamatan maupun kabupaten, kan dana yang turun dari pusat itu gede gitu kan, mungkin kan begitu ya. Kenapa tidak dibikin petugasnya saja? Mungkin ada di situ. Bagaimana kita menampik
opini liar tersebut nanti kita saksikan kalau sudah dekat pencalonan. Dan juga nanti kita bisa undang juga. Iya, kita korek bagaimana visi misinya soal pertanyaannya atau masukannya Angkus, bagaimana cara Anda menyelesaikan persoalan sampah. Kalau memang ini dianggap saya rasa butuh, dan ya memang butuh sih. Sangat butuh. Dan kalau memungkinkan kita undang juga sangat butuh diskusi sih dengan pemerintah desa supaya seimbang. Kita jangan sepihak juga. Betul. Karena saya yakin dan kami yakin, saya juga sependapat dengan Angkus ini. Saya sangat sependapat. Saya yakin semua yang lagi nonton ini berharapnya mereka tahu jawabannya langsung dari pemerintah desanya. Iya. Begitu, saya yakin banget. Iya. Karena di wilayah sana sudah taruhlah, katakanlah wilayah Cirebon sudah hampir 40% memakai jasa petugas sampah itu dibayar oleh desa, dihonor sama desa. Berarti maaf ini masukan ini desa, bukan saya lancang ya. Bukan, sebenarnya di Gunung Sari juga bisa. Makanya bisa. Saya yakin nanti tergantung masyarakatnya dan juga pemerintahnya mau atau tidak. Iya. Dan ya tadi saya seperti yang saya katakan tadi, saya yakin yang sedang nonton khususnya warga Gunung Sari, mereka ingin mendengar langsung jawaban itu dari pemerintah desanya. Ya, saya nanti di acara lain kesempatan kalau memang memungkinkan dan beliau berkenan. Barangkali karena besok kami juga harus mulai beraktivitas, ada pesan-pesan yang perlu disampaikan dan ucapan terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan bantuan, baik penerimanya yang sudah diberikan bantuan. Pasti terutama kali untuk masyarakat ya, semua elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas gotong royong, atas kesinergisan kerjasamanya untuk saling tolong menolong. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Nunung sama Mbak Naya yang menyelipkan uang jajannya istilahnya ya untuk korban banjir di Desa Gunung Sari. Alhamdulillah kami berdua sepeser pun tidak memakan uang itu. Kami pure, kami berikan semua pada rakyat yang membutuhkan. Dan pesan saya satu, yang tadi disampaikan oleh Angkus itu sangat benar kan. Ada baiknya kita juga enggak secara hitam putih menyalahkan masyarakatnya juga kan. Artinya pemerintah desa juga sebagai otak atau motor ya kan, jalannya mobilitas umum yang ada di Desa Gunung Sari ini punya rencana yang efisien untuk bak sampah dan petugasnya. Tapi yang paling penting juga kesadaran masyarakat juga paling penting. Iya. Alhamdulillah kesuwun kan. Nggih Mbak, kula sing kesuwun. Wis sayangnya masyarakat Gunung Sari. Iya. Mungkin Angcas karena ya gini, baik untuk teman-teman barangkali yang punya niat atau komunitas atau organisasi paguyuban yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, mumpung ini momennya pasca banjir, banyak hikmah ya mangga untuk segera menyalurkan sumbangannya, bisa melalui kami ataupun pemerintah desa atau posko-posko penanganan setempat banjir di Indramayu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, malam hari ini kami tidak bisa lama-lama karena kami juga besok ada aktivitas ya. Kami mohon maaf atas segala
keilafan, entah itu salah kata atau apa ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga turut terima kasih untuk yang masih peduli terhadap korban banjir pada hari ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus acara ngecaprak ini, dan jangan lupa kunjungi channel YouTube kita juga di CAS Channel ya, CAS Channel LSI Jibai. CAS Channel, di situ kita upload juga ya, biar kita bisa nonton berulang-ulang. Oke. Jangan lupa juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, share, and comment. Ya. Mungkin sampai situ saja ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.